Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Miss doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Tetap selalu jaga kesehatannya. Kemarin kita udah belajar tematiknya tentang PPKN. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tematiknya yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pelajaran IPS kita hari ini yang pertama menjelaskan jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Kemudian menjelaskan dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi masyarakat. Nah, nanti di Bahasa Indonesia kita akan belajar menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci, kemudian menceritakan kembali isi teks dan menemukan informasi dalam teks. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan dan disimak penjelasan berikut ini. Yang pertama, silakan dibuka buku halaman 54. Kita akan membahas jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kelola sendiri dan biasanya berskala kecil. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan dan tegalan. Perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Contoh usaha jasa yang dikelola secara perorangan antara lain usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan lain-lain. Industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri yang rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya dua orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Terdapat dua jenis sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat pengelolaan CV. Perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Materi selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produksi. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dalam kegiatan produksi ini, pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, dan gaji, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi produsen akan mendapatkan laba atau keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain memakai seragam sekolah, memakai sepatu, memakan kue, menggunakan alat tulis, dan lain-lain. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang dan waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, sekarang kalian amati jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa. Materi selanjutnya yaitu menghargai usaha ekonomi orang lain. Muatan IPS, tema 2, subtema 3, tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dapat kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi. Ada pula yang berperan dalam proses konsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Demikian penjelasan mengenai materi IPS. Untuk tugas IPS yang pertama, sebutkanlah contoh usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Yang kedua, jelaskanlah dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, jelaskanlah cara menghargai usaha ekonomi masyarakat. Nah, untuk materi bahasa Indonesia, silakan disimak dan diperhatikan penjelasan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.